Pagi itu matahari baru saja naik, menyinari pasar tradisional yang mulai ramai oleh teriakan para pedagang dan langkah terburu-buru para pembeli. Udara bercampur antara aroma sayuran segar, ikan asin, dan wangi pisang matang yang diletakkan Fahmi di lapak kayu sederhananya. Lapak itu hanya berupa meja kecil dengan tikar lusuh di bawahnya, tempat ia menumpuk sisir-sisir pisang hasil kulakan semalam. Fahmi duduk di bangku kayu pendek. Wajahnya lelah setelah sejak subuh sudah menyiapkan dagangan. Baju kaos yang dipakainya mulai memudar warnanya, dan celana kain yang sudah agak longgar menggantung di pinggangnya. Sesekali ia mengelap keringat di dahi dengan handuk kecil. Meski hari baru dimulai, rasa letih sudah lebih dulu menguasainya. Alia, istrinya, datang sambil membawa termos air panas dan beberapa plastik kecil berisi gorengan. Ia tersenyum tipis, berusaha terlihat tabah meski matanya menyimpan kekhawatiran. "Bang, ini aku bawain teh manis. Biar semangat jualannya," katanya sambil menaruh gelas di meja. Fahmi menerima dengan senyum kecil. "Terima kasih, Yah. Semoga dagangan laku hari ini." Aliyah duduk sebentar, pandangannya menyapu keranjang pisang yang masih penuh. Dalam hatinya, ia tahu dagangan ini tidak akan cukup menutup semua kebutuhan. Dua anak mereka membutuhkan biaya sekolah, buku, dan seragam baru. Belum lagi tunggakan listrik yang semakin menumpuk. Tak lama kemudian, seorang ibu paruh baya datang menghampiri lapak. Ia menunjuk satu sisir pisang Ambon yang warnanya kuning ranum. "Berapa, Bang?" tanyanya. 10.000, Bu, jawab Fahmi dengan suara datar. Ibu itu menggeleng cepat. 5.000 aja. Ya, saya ambil sekarang. Fahmi terdiam, hatinya terasa perih. Harga itu terlalu murah, bahkan tidak menutup modalnya. Tapi ia juga tahu, menolak pembeli berarti dagangan bisa lebih lama menumpuk. Dengan berat hati ia mengangguk. "Ya sudah, Bu, ambil saja." Setelah si pembeli pergi dengan wajah puas, Fahmi menatap uang 5.000 di tangannya. Ia menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan rasa kecewa. Alia hanya menatapnya tanpa berkata-kata, seolah tak ingin menambah beban pikiran suaminya. Menjelang siang, anak-anak mereka datang berlari kecil. Wajah mereka ceria meski pakaian sekolah sudah terlihat lusuh. Anak sulungnya, Hasan, langsung bicara dengan nada polos. "Ayah, teman-temanku pada bawa buku baru. Aku kapan dibeliin?" "Yah," katanya, "minggu depan ada ujian." Adiknya, Aisyah, ikut menimpali. "Aku juga, Yah. Aku butuh seragam olahraga. Seragamku sudah kekecilan." Aliyah buru-buru menenangkan. "Sudah, jangan minta macam-macam dulu. Ayah lagi sibuk jualan." Namun ucapan polos itu sudah cukup untuk membuat hati Fahmi remuk. Ia menatap wajah anak-anaknya yang penuh harap, lalu kembali menunduk pada keranjang pisang yang masih terisi banyak. Dalam hati ia mengutuk nasib. Betapa kerasnya ia bekerja, tetapi selalu kalah oleh kebutuhan yang tak ada habisnya. Menjelang sore, dagangan yang terjual hanya setengah. Uang yang terkumpul bahkan tidak sampai 100.000. Itu pun sudah harus dipotong modal untuk kulakan besok. Fahmi merapikan lapak dengan wajah lesu, lalu mengikat sisa pisang untuk dibawa pulang. Saat perjalanan pulang, ia berjalan pelan di antara hiruk-pikuk pasar yang mulai sepi. Suara obrolan pedagang lain yang tertawa puas karena dagangannya laris terdengar seperti ejekan baginya. Aliyah berjalan di sampingnya sambil menggendong Aisyah yang kelelahan. Hasan menggandeng tangan ayahnya, bertanya tanpa sadar menusuk. "Ayah, kapan kita bisa punya motor baru? Aku capek jalan kaki ke sekolah." Fahmi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aliyah mencoba menutupi dengan senyum. "Doakan saja, Nak. Rezeki bisa datang kapan saja." Tapi dalam hatinya ia sama gelisahnya dengan Fahmi. Sesampainya di rumah, sebuah rumah kecil berdinding papan dengan atap seng berkarat, Fahmi duduk di kursi reot yang berada di teras.
Ia menyalakan rokok kretek murahan dan menatap kosong ke halaman. Suara anak-anak bermain di dalam rumah seolah terdengar jauh. Aliyah duduk di sampingnya, berusaha membuka percakapan. "Bang, kita harus cari cara lain. Kalau cuma mengandalkan jualan pisang, rasanya susah sekali buat nutup semua kebutuhan." Fahmi mengangguk pelan, matanya sayu. "Aku tahu, yah. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku cuma bisa dagang begini." Keheningan panjang menyelimuti mereka berdua. Di dalam hatinya, Fahmi merasa gagal. Ia mencintai keluarganya, tapi tidak mampu memberikan yang mereka butuhkan. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Fahmi masih terjaga. Ia duduk di ruang tengah yang temaram, menatap uang hasil dagangan yang ditaruh di kaleng biskuit kosong. Jumlahnya sedikit sekali, tidak sebanding dengan kerja keras seharian. Tangannya gemetar ketika menghitung. Di kepalanya berputar bayangan wajah anak-anak yang meminta buku baru, baju baru, seragam baru. Semua keinginan sederhana yang tidak bisa ia penuhi. Pandangannya kosong, hatinya penuh rasa bersalah. "Apa aku bukan ayah yang baik?" gumamnya lirih, suara nyaris tak terdengar. Ia menunduk, memejamkan mata, mencoba menahan rasa putus asa yang semakin kuat. Malam itu Fahmi tidak langsung tidur. Ia duduk lama dalam diam, dihantui pikiran bahwa hidupnya harus berubah. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia mulai membatin. Mungkin ada jalan cepat untuk keluar dari kemiskinan, jalan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Malam itu rumah sederhana Fahmi tampak sunyi di luar, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu minyak yang tergantung di pojok teras. Suasana tenang bertolak belakang dengan keributan di hati Fahmi. Sejak pulang dari pasar, ia merasa beban hidupnya semakin berat, terasa menekan setiap langkahnya. Anak-anaknya, Hasan dan Aisyah, baru saja selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Namun kegembiraan mereka terhadap hal-hal sederhana tidak bisa menutupi rasa frustrasi yang mulai muncul. Hasan menatap seragamnya yang lusuh, lalu menghela napas panjang. "Ayah, teman-temanku semua punya sepatu baru. Aku malu kalau harus pakai yang ini," katanya lirih, namun nada suaranya cukup untuk menusuk hati Fahmi. Aisyah menimpali dengan suara polos tapi penuh harap. "Aku ingin ikut ekstrakurikuler musik, tapi mereka bilang bayarannya mahal. Bagaimana kita, ya?" Aliyah, yang tengah menyiapkan teh hangat di meja kecil, mencoba menenangkan. "Sabar ya, Nak. Ayah dan ibu sedang berusaha." Namun kata-kata Aliyah seperti angin yang tak mampu meredakan gelombang kecemasan di hati Fahmi. Ia duduk di kursi reyot, wajah menunduk, tangan menggenggam gelas teh hangat yang hampir dingin. Suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Seorang tetangga, Pak Jono, berdiri di ambang pintu sambil tersenyum mengejek. "Fahmi, masih jualan pisang juga? Lihat, tetangga lain sudah punya motor baru semua, sementara kau masih jalan kaki dan dagangannya segini-segini saja. Anak-anakmu pasti malu ya?" katanya sambil menepuk bahu Fahmi, namun nada ejekannya tajam seperti pisau. Fahmi hanya menunduk, tak mampu membalas. Aliyah menatap tetangga mereka dengan mata menahan kemarahan, namun ia tahu tidak ada gunanya melawan. Setelah Pak Jono pergi sambil tertawa kecil, Aliyah menepuk lembut pundak Fahmi. "Jangan dengarkan, Bang. Kita tetap bisa jalan. Yang penting kita masih punya keluarga." Fahmi menghela napas panjang. Hatinya bergejolak. Ia tahu kata-kata Aliyah benar, tapi realitas hidup terasa terlalu kejam. Setiap hari berjualan pisang, namun uang yang terkumpul selalu habis untuk kebutuhan pokok. Anak-anak membutuhkan biaya sekolah, buku, seragam, dan kadang makanan tambahan. Ia merasa tidak sanggup menjadi ayah yang diharapkan keluarga. Dalam keheningan malam, ia mulai memikirkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Andai ada cara cepat kaya, gumamnya dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan kemewahan, rumah besar, anak-anak sekolah di tempat bergengsi,
dan wajah Aliyah yang bahagia melintas di pikirannya. Aliyah yang duduk di sampingnya menyadari perubahan sikap suami. Ia menatap Fahmi dengan lembut. "Bang, jangan sampai pikiran macam itu menguasai hati. Kita harus sabar, rezeki akan datang, kan?" Fahmi tersenyum tipis, tapi senyuman itu seperti retak pada wajahnya. Malam itu hatinya gelisah, pikirannya tidak bisa diam. Ia menoleh ke jendela dan memandangi gelapnya malam, mendengar bunyi jangkrik dan suara angin yang berdesir di atap seng. Tiba-tiba, dari balik bayangan gelap, ia mendengar bisikan samar dari seorang pedagang tua yang duduk tidak jauh di pasar beberapa hari sebelumnya. Kata-katanya terdengar seperti gema di kepalanya. "Kalau ingin hidup berubah cepat, ada jalannya." Fahmi menelan ludah, jantungnya berdebar. Bisikan itu samar, tapi cukup untuk menimbulkan rasa penasaran yang tak bisa diabaikan. Ia tidak tahu siapa yang bicara, atau apakah itu sekadar angan-angan lelahnya, tetapi pikiran tentang kemakmuran instan mulai menembus setiap sudut pikirannya. Ia kembali menatap anak-anaknya yang tertidur lelap di kamar, wajah polos mereka begitu damai. Rasa bersalah dan tekanan hidup bertemu dalam satu titik, menciptakan beban yang hampir tidak tertahankan. Fahmi menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan jalan cepat kaya itu terus menghantui. Aliyah menaruh tangan di pundak suaminya, menyadari kegelisahan yang menguasai hati Fahmi. "Bang, percayalah, jalan yang baik pasti ada," bisiknya pelan. Fahmi hanya menunduk, memejamkan mata, dan dalam keheningan malam itu, ia mulai memikirkan kemungkinan yang sebelumnya tak pernah terpikir. Jalan gelap, jalan yang mungkin bisa memberinya kekayaan, tapi juga membawa risiko besar. Malam itu udara cukup dingin, menyelimuti jalan desa yang sepi. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan cahaya kuning ke aspal, sementara beberapa motor dan sepeda melintas pelan. Fahmi berjalan menuju warung kopi pinggir jalan, tempat ia biasa menghabiskan sedikit waktu setelah lelah seharian berjualan pisang. Ia ingin duduk sejenak, menenangkan pikirannya yang penuh tekanan. Warung kopi itu sederhana, beberapa bangku kayu usang, meja kecil yang sudah penuh goresan, dan aroma kopi pahit yang bercampur dengan asap rokok. Di dalam, terdengar suara beberapa lelaki bercanda dan tawa tipis perempuan yang duduk di sudut. Fahmi duduk di bangku paling ujung, memesan secangkir kopi hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok yang familiar muncul dari balik pintu. Surya, teman lama Fahmi, masuk dengan langkah santai. Wajahnya tampak berbeda, lebih rapi, pakaiannya terlihat mahal, dan aura percaya dirinya begitu jelas. "Fahmi," serunya dengan suara hangat tapi penuh energi. Mereka saling berjabat tangan erat, seakan menghapus jarak waktu yang memisahkan mereka bertahun-tahun. Mereka duduk bersama, dan Surya segera memesan kopi. Setelah beberapa teguk, ia mulai bercerita tentang kehidupannya. "Kamu nggak akan percaya, Fahmi. Beberapa bulan terakhir hidupku benar-benar berubah. Dari kerja biasa, sekarang aku bisa beli rumah baru, motor baru, dan anak-anakku bisa sekolah di tempat terbaik. Semua berjalan cepat, seperti ajaib." Surya tersenyum lebar, matanya bersinar penuh kebanggaan. Fahmi menatapnya dengan mata terbuka lebar. Rasa kagum bercampur penasaran. "Bagaimana bisa, Surya? Kamu kan dulu sama-sama susah kayak aku?" jawab Fahmi pelan. Hatinya berdebar, ingin tahu rahasia di balik kesuksesan teman lamanya itu. Surya menunduk sebentar, lalu menatap Fahmi dengan pandangan serius. "Fahmi, ada jalan, tapi jalannya nggak biasa. Namanya, pesugihan buaya putih. Aku tahu ini terdengar aneh, bahkan menyeramkan, tapi percayalah, aku sekarang hidup cukup untuk semuanya." Suaranya rendah, seolah takut didengar orang lain. Fahmi tersentak. Nama, pesugihan, membuat bulu kuduknya meremang. Ia pernah mendengar istilah itu, tapi selalu dianggap cerita orang tua dan mitos belaka. Ia menelan ludah,
Jantungnya berdetak kencang. Pesugihan, buaya putih? Maksudmu, itu benar-benar ada? Tanyanya ragu, takut sekaligus penasaran. Surya mengangguk, mencondongkan tubuhnya ke arah Fahmi. Iya, tapi jangan salah paham. Ini bukan main-main. Ada syarat dan konsekuensinya. Tapi kalau kau mau, aku bisa tunjukkan caranya, hidupmu bisa berubah cepat. Aku juga awalnya takut, tapi sekarang semua terpenuhi. Anak-anakku sekolah di tempat terbaik, istriku bahagia, dan hidup kami cukup. Fahmi menatap cangkir kopinya yang mulai dingin. Pikirannya kacau. Antara ragu dan penasaran, antara takut dan keinginan. Ia membayangkan anak-anaknya yang sering meminta seragam baru, buku, dan fasilitas sekolah yang lebih baik. Ia membayangkan Aliyah yang selalu menenangkan dirinya, meski tahu ia susah menutupi beban hidup. Semuanya bertabrakan dalam kepalanya, menciptakan rasa ingin mencoba yang sulit diabaikan. Surya menepuk bahu Fahmi. Kalau kau mau, aku bisa bawa kamu ketemu orangnya. Tapi ingat, sekali kau memilih jalan ini, hidupmu bakal berubah drastis, nggak bisa mundur. Fahmi hanya menunduk. Rasa takut bercampur rasa penasaran begitu kuat sehingga ia hampir tidak bisa menolak tawaran itu. Namun di sisi lain, hatinya masih menolak sesuatu yang terdengar terlalu gelap dan berbahaya. Ia menyesap kopi pahit, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus melayang pada kata-kata Surya. Jalan cepat kaya, kehidupan mewah, anak-anak tercukupi, dan kebahagiaan Aliyah. Beberapa saat kemudian, Surya pamit lebih dulu. Pikirkan baik-baik, Fahmi. Kalau kau benar-benar mau, aku bisa membimbingmu. Tapi jangan terburu-buru. Ia berjalan pergi, meninggalkan Fahmi sendirian di warung. Fahmi duduk lama setelah Surya pergi. Suasana warung yang semula ramai kini terasa sepi, hanya terdengar suara cangkir dan gesekan kursi kayu. Ia menatap kopi di tangannya yang sudah dingin, hati dan pikirannya kacau. Antara takut, penasaran, dan harapan untuk kehidupan lebih baik. Akhirnya, Fahmi meninggalkan warung dengan langkah berat. Angin malam meniup rambutnya, dan cahaya lampu jalan membuat bayangan tubuhnya tampak memanjang di aspal. Ia menatap langit gelap, menelan rasa ragu, dan membatin dalam hati. Apakah ini jalan yang harus kuambil? Jalan gelap, tapi mungkin satu-satunya untuk mengubah hidup keluarga. Malam itu, Fahmi pulang dengan kepala penuh pikiran. Kegelapan luar terasa sejalan dengan kekacauan batinnya. Ia belum memutuskan apa-apa, tapi benih rasa penasaran tentang pesugihan buaya putih telah tertanam kuat. Jalan gelap mulai mengintip dari sisi hidupnya, menunggu untuk diambil atau ditolak. Suasana pagi di pasar terasa lebih sepi dari biasanya. Lapak pisang Fahmi yang semula ramai kini hanya sesekali dikunjungi pembeli. Beberapa sisir pisang matang yang ia pajang tetap tersisa, terlihat menguning sempurna namun tidak menarik minat orang. Fahmi duduk di bangku kayu, menghela napas panjang setiap kali melihat calon pembeli berlalu begitu saja. Keringat dingin menetes di dahinya, bukan hanya karena panas matahari, tetapi karena perasaan frustrasi yang semakin membebani. Aliyah datang dengan kantong belanja sederhana yang dibawanya dari rumah. Ia menaruh kantong itu di sisi lapak, lalu menatap Fahmi dengan mata penuh simpati. "Bang, jangan terlalu dipikirkan. Kita masih bisa bertahan, kan?" katanya pelan. Fahmi tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa hampa. Ia tahu kata-kata Aliyah benar, namun kenyataan yang dihadapinya tidak memungkinkan optimisme itu terlalu lama bertahan. Setiap hari ia berjualan, tapi hasilnya semakin menurun, sementara anak-anak terus menuntut sesuatu yang ia tak mampu berikan. Tiba-tiba Hasan dan Aisyah muncul dari tengah keramaian pasar. Anak-anaknya menatap dagangan yang masih utuh, wajah mereka tampak kecewa. Hasan, dengan nada polos tapi menusuk hati, bertanya, "Ayah, kapan kita bisa beli buku baru untuk minggu depan? Teman-temanku semua sudah punya yang baru." Aisyah menimpali,
Aku juga, Ayah, baju olahragaku sudah kekecilan. Aku malu kalau pakai ini. Aliyah menghela napas panjang dan menatap Fahmi dengan lembut. Bang, aku sudah menjual perhiasan lama kita. Semoga bisa sedikit menambah biaya sekolah anak-anak. Fahmi menatap istrinya dengan campuran rasa bersalah dan kekaguman. Ia tahu pengorbanan Aliyah besar, tetapi ia juga tahu itu tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Hatinya semakin tertekan. Di tengah kepenatan itu, suara langkah kaki yang familiar terdengar. Surya muncul dari antara kerumunan, mengenakan jaket tebal meskipun udara panas, dan tersenyum penuh percaya diri. Fahmi, sudah lama nggak ketemu. Daganganmu sepi ya? Katanya sambil menepuk bahu Fahmi. Fahmi hanya mengangguk. Surya duduk di sampingnya, lalu mencondongkan tubuh, menatap serius. Dengar, Fahmi, aku tahu hidupmu sulit. Aku juga pernah di posisi itu. Tapi percayalah, ada jalan lain untuk cepat kaya. Jalan yang membuat hidupmu berubah total. Fahmi menatap Surya, ragu. Ia masih ingat bisikan samar beberapa malam lalu tentang pesugihan. Namun rasa takut dan naluri moralnya membuatnya menahan diri. Surya, maksudmu itu, pesugihan buaya putih yang kau bilang dulu? Tanyanya hati-hati. Surya mengangguk, matanya bersinar penuh keyakinan. Iya, Fahmi, aku nggak bohong. Sekarang aku bisa mencukupi anak-anak, beli rumah, motor, dan hidup tanpa khawatir lagi. Tapi ingat, ini bukan permainan. Ada harga yang harus dibayar. Kalau kau berani, aku bisa tunjukkan jalannya. Fahmi menelan ludah, perasaan campur aduk antara takut dan penasaran menghantui dirinya. Ia membayangkan kehidupan anak-anaknya yang nyaman, Aliyah bahagia, semua kebutuhan mereka tercukupi. Bayangan itu begitu menggoda hingga hatinya mulai goyah. Hari terus berlalu, tetapi pikiran Fahmi tak pernah tenang. Ia menatap dagangannya yang masih tersisa, menghitung uang yang terkumpul, lalu menatap anak-anaknya yang terus meminta perhatian dan kebutuhan. Setiap sen yang ia miliki terasa begitu sedikit dibandingkan tuntutan hidup mereka. Malam harinya, setelah pasar sepi, Fahmi duduk di bangku rumah, Aliyah di sampingnya. Mereka sama-sama diam, menikmati kesunyian, namun ketegangan masih terasa. Anak-anak tidur lebih awal, kelelahan setelah hari panjang. Fahmi menatap langit malam yang gelap, pikirannya kacau. Ia tahu jalan Surya menawarkan sesuatu yang instan, tapi juga sangat berbahaya. Aliyah menepuk tangan suaminya lembut. Bang, apapun yang kau pikirkan, jangan biarkan rasa ingin cepat kaya menguasaimu. Kita masih punya cara lain. Fahmi tersenyum, tapi senyum itu penuh keraguan. Dalam hatinya, godaan itu terlalu kuat. Bayangan kekayaan instan, kebahagiaan keluarga, dan kemudahan hidup terus membayangi setiap detik pikirannya. Malam itu udara di pinggir desa begitu dingin, disertai angin yang menembus celah-celah dinding rumah kayu Ki Darmo. Suasana mencekam, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang bergoyang pelan di atas meja kayu. Suara jangkrik dan gemerisik daun di halaman menambah kesan angker. Fahmi berjalan di belakang Surya, langkahnya terasa berat. Hatinya penuh campur aduk, penasaran, takut, dan sedikit rasa bersalah. Ia menatap rumah sederhana Ki Darmo yang terletak agak terpisah dari rumah penduduk lain, dikelilingi pepohonan tinggi yang membuat bayangan gelap menjalar ke tanah. Setiap langkahnya seolah menuntunnya ke sesuatu yang tak bisa ia prediksi. Ketika pintu rumah dibuka, Ki Darmo muncul. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan aura misteriusnya begitu kuat. Ia menatap Fahmi beberapa detik, seolah bisa membaca seluruh isi hati pria itu. Surya, kau membawa tamu baru. Ki Darmo bertanya dengan suara rendah, namun penuh wibawa. Surya mengangguk cepat. Ini Fahmi, teman lamaku. Aku ingin dia tahu jalannya. Fahmi hanya bisa mengangguk gugup.
Tubuhnya terasa dingin meski lampu minyak memberikan sedikit kehangatan. Ki Darmo menuntun mereka masuk ke ruang utama, yang hanya berisi beberapa tikar, meja kayu, dan berbagai benda ritual yang tampak kuno. Patung-patung kecil, dupa yang masih mengepul, dan mangkuk berisi air keruh. Aroma dupa menyengat, membuat Fahmi sulit menelan. Ki Darmo menatap Fahmi, lalu berbicara dengan tenang tapi menegaskan setiap kata. Jadi kau ingin keluar dari kesulitan hidupmu, Fahmi? Aku tahu, orang yang putus asa akan mencari jalan cepat. Jalan yang kuberikan bukan jalan biasa. Ini adalah pesugihan buaya putih. Kekayaanmu akan datang cepat, semua kebutuhanmu tercukupi, bahkan keinginan anak-anakmu dapat kau penuhi. Fahmi mendengarkan dengan mata membulat, jantungnya berdebar kencang. Apa? Bagaimana caranya, Ki Darmo? Suaranya gemetar. Ki Darmo menarik napas panjang, menatapnya dalam-dalam. Ada harga yang harus dibayar. Jalan ini tidak mudah dan tidak bisa dianggap main-main. Kau harus memberi tumbal manusia. Tanpa itu, kekayaan tidak akan datang. Sekali kau memilih, tidak ada jalan mundur. Fahmi terkejut. Suaranya tercekat, tubuhnya gemetar. Tumbal manusia? Apa maksudnya? Ki Darmo tetap tenang, matanya tidak berkedip. Seseorang akan menjadi pengorbananmu. Kau harus yakin dengan pilihanmu. Jika kau takut atau menolak, jalan ini bukan untukmu. Tapi jika kau berani, kekayaan besar akan menjadi milikmu. Fahmi menunduk, keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Moral dan naluri kemanusiaannya menentang keras ide itu, tapi di sisi lain bayangan keluarga yang hidup susah, anak-anak yang selalu menuntut, dan Aliyah yang berusaha keras, mengintai pikirannya. Ki Darmo menatap Fahmi sambil memberi jeda. Aku memberimu waktu 3 hari untuk berpikir. Jangan terburu-buru. Keputusan ini harus datang dari hatimu sendiri. Ingat, sekali kau memilih, jalan ini akan mengikuti hidupmu selamanya. Fahmi mengangguk pelan, menelan ludah. Hatinya kacau. Ia merasa terjebak antara moral, rasa takut, dan keinginan untuk memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Surya tersenyum tipis, seolah memberi dorongan. Fahmi, kau tidak harus memutuskan sekarang. Pikirkan baik-baik. Tapi jangan lupa, kesempatan seperti ini jarang datang 2 kali. Setelah pertemuan itu, Fahmi pulang dengan langkah gontai. Angin malam menyapa wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Suasana desa yang sepi dan gelap terasa menambah tekanan di hatinya. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya berputar tanpa henti. Ia membayangkan rumah mewah, motor baru, anak-anak bersekolah di tempat bergengsi, dan Aliyah tersenyum bahagia. Namun bayangan tumbal manusia juga terus menghantui. Hatinya terasa remuk antara keinginan dan moral. Sesampainya di rumah, ia tidak bisa tidur. Duduk di kursi di ruang tengah, matanya menatap langit-langit yang gelap, berpikir keras tentang keputusan yang harus diambil. Aliyah yang memperhatikan suaminya dari kejauhan hanya bisa menepuk pundaknya perlahan. Bang, kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Fahmi tersenyum tipis, namun senyum itu kosong. Ya, cuma capek. Ya, banyak pikiran. Malam itu, suara jangkrik dan angin yang menderu di luar terasa begitu berat di telinganya. Fahmi menyadari satu hal, hidupnya mungkin akan berubah drastis, tapi jalannya akan penuh risiko yang bahkan ia tak pernah bayangkan sebelumnya. Malam itu gelap pekat. Angin malam berdesir melalui pepohonan di sekitar gubuk ritual Ki Darmo, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Lampu minyak di dalam gubuk menyorot wajah Fahmi dengan bayangan yang bergoyang-goyang, seolah menari menertawakannya. Hari-hari terakhir terasa berat bagi Fahmi. Ekonomi keluarga makin terhimpit. Anak sulungnya demam tinggi, harus dibawa ke puskesmas, dan biaya obat-obatan membuatnya semakin panik.
Hasan dan Aisyah meminta buku sekolah, seragam baru, dan tambahan kebutuhan lainnya. Aliyah, yang awalnya sabar, terlihat pucat dan khawatir. Semua tekanan itu menumpuk, membuat hati Fahmi terasa sesak. Dengan langkah gontai, Fahmi kembali menuju gubuk Ki Darmo. Ia tahu apa yang akan ia hadapi, jalan gelap yang bisa mengubah hidupnya. Di tengah rintik hujan tipis, ia menahan rasa takut yang mencekam. Hatinya berdebar kencang, tapi tekad untuk keluarganya lebih kuat daripada rasa ragu yang mencekam. Ki Darmo menatap Fahmi begitu ia masuk. Wajahnya tetap tenang, penuh wibawa, seolah membaca semua keraguan dan ketakutan Fahmi. "Kau kembali," katanya dengan suara rendah. "Kau sudah siap?" Fahmi mengangguk. "Ya, aku siap," jawabnya pelan, meski suaranya bergetar. Gubuk itu penuh dengan benda-benda ritual, dupa yang menyala, patung kecil yang menyeramkan, mangkuk berisi air keruh, dan berbagai sesaji. Ki Darmo mempersiapkan ritual. Ia menyerahkan beberapa benda kepada Fahmi, sebuah ayam putih untuk persembahan darah, kemenyan, dan beberapa bahan ritual lain. "Ini ritual pertamamu. Ikuti instruksi dengan tepat. Jangan takut," kata Ki Darmo. Fahmi menyalakan kemenyan, aroma khas membakar serbuk dupa memenuhi udara. Hatinya bergetar. Ia menunduk, memegang ayam putih yang gemetar. Dengan tangan gemetar pula, ia memotong ayam dan meneteskan darahnya ke mangkuk sesaji. Ki Darmo membimbingnya, melafalkan mantra dengan suara rendah, bergema di seluruh gubuk. Dalam kegelapan, Fahmi merasakan sesuatu yang aneh. Udara seolah berat, dan bayangan di sekitar gubuk bergerak perlahan. Di matanya muncul penglihatan samar. Seekor buaya putih besar, matanya bersinar dan tubuhnya berkilau seperti perak di bawah cahaya lampu minyak. Buaya itu mengamati Fahmi dengan tatapan tajam namun tidak menyerang. Fahmi menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia merasa takut sekaligus terpesona. Ki Darmo menatapnya, menegaskan, "Ini makhluk yang akan menjadi pengikat perjanjianmu. Kau harus menguatkan niatmu. Kekayaan datang, tapi konsekuensinya harus kau tanggung." Fahmi menunduk, menatap sesaji, anak-anaknya, dan Aliyah di benaknya. Bayangan anak-anak tersenyum, Aliyah bahagia, rumah yang layak, makanan cukup, seragam baru, dan buku-buku sekolah yang lengkap. Semua itu terasa begitu dekat, begitu menggoda. Dengan napas berat, ia akhirnya mengucapkan niat dalam hati, ikatan yang membuatnya resmi terjerat jalan pesugihan. "Aku siap, demi keluarga dan masa depan anak-anakku," gumamnya lirih. Ki Darmo tersenyum tipis, menepuk bahunya. "Perjanjian telah terjadi. Jalanmu sekarang terbuka. Ingat, jangan pernah ragu. Sekali kau masuk, hidupmu akan berubah selamanya." Fahmi menunduk, merasa ada energi yang mengalir dari sesaji, dari buaya putih yang muncul di penglihatannya, seolah menguatkan ikatan itu. Hatinya campur aduk, takut, bersalah, dan terobsesi. Ia tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi besar, tapi tekanan hidup dan cinta kepada keluarganya menutupi rasa moral yang sempat menahannya. Setelah ritual selesai, Ki Darmo menatapnya serius. "Jangan ceritakan pada siapapun. Rahasiamu akan menentukan kelancaran jalannya." Fahmi mengangguk, tubuhnya lelah tapi pikirannya masih berkecamuk. Ia meninggalkan gubuk di tengah hujan yang mulai reda. Langkahnya berat namun ada perasaan aneh yang membuatnya tersenyum tipis. Ia telah resmi mengikat perjanjian dengan jalan gelap, dan hidupnya kini berbeda dari sebelumnya. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, ia duduk di kursi ruang tengah. Aliyah tidur dengan tenang, anak-anak pun tertidur pulas. Fahmi menatap langit-langit rumah, tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak tenang. Ia merasa dirinya telah melewati batas moral, namun juga merasa lega karena bisa memberikan sesuatu untuk keluarganya. Gelisah bercampur kebahagiaan semu, menjadi perasaan yang sulit dijelaskan.
Beberapa hari setelah ritual, pasar desa mulai terasa berbeda bagi Fahmi. Lapaknya yang sebelumnya sepi kini mulai ramai pengunjung. Setiap pembeli tampak antusias membeli pisangnya, bahkan ada yang membeli lebih banyak dari biasanya. Hatinya sedikit lega, tetapi di sisi lain ada perasaan aneh yang terus mengusik. Di sisi lain desa, seorang tetangga, Pak Jono, mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya tiba-tiba lemas, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Penyakitnya tidak biasa. Dokter desa pun bingung dan hanya bisa memberikan obat biasa yang tidak menolong sama sekali. Hari demi hari, kondisi Pak Jono memburuk, padahal sebelumnya ia sehat. Fahmi mendengar kabar itu saat mengemas dagangan di lapak. Suasana hati yang campur aduk membuatnya merasa tidak nyaman. Rasa bersalah perlahan merayap di hatinya, meski ia tidak bisa menjelaskan kenapa. Kenapa orang-orang mulai sakit setelah ritual itu, gumamnya dalam hati, menunduk menatap pisang yang sudah hampir habis terjual. Sehari kemudian, kabar buruk itu semakin jelas. Pak Jono meninggal mendadak di rumahnya. Kematian yang misterius dan cepat itu membuat warga desa geger. Mereka berkumpul, bertanya-tanya, dan merasa takut. Namun bagi Fahmi, kabar itu membawa campur aduk perasaan. Takut, gelisah, dan sekaligus lega karena dagangannya kini laris manis tanpa hambatan. Lapak Fahmi dipenuhi pembeli yang mengantre. Pisang laris hingga siang hari, uang terkumpul jauh lebih banyak dari biasanya. Anak-anaknya tampak senang saat melihat hasil penjualan hari itu. Aliyah pun tersenyum, menatap suaminya dengan penuh kebanggaan. Namun di balik semua itu, hati Fahmi terasa sesak. Ia tahu ada sesuatu yang tidak benar. Ia mulai menyadari bahwa kekayaannya datang dengan harga yang mengerikan. Bayangan Pak Jono yang sakit dan meninggal terus menghantui pikirannya. Malamnya, saat ia menutup lapak dan kembali ke rumah, rasa bersalah semakin menekan. Fahmi duduk di kursi ruang tengah, menatap uang yang terkumpul di meja. Ia tahu itu uang yang sangat dibutuhkan untuk keluarga, tapi setiap lembar terasa seperti darah yang menempel pada tangannya. Ini hasil dari apa yang kulakukan, bisiknya lirih. Aliyah yang memperhatikan suaminya dari sisi lain bertanya dengan lembut. Bang, kenapa tampak murung? Bukankah dagangan hari ini laris? Fahmi menunduk, menelan ludah. Ya, tapi aku merasa ada yang salah. Yah, semua ini datang terlalu cepat. Dan orang-orang di sekitar kita, ia berhenti, tidak sanggup melanjutkan kata-kata yang menakutkan. Malam itu, Fahmi terjaga lama. Setiap suara dari luar rumah, setiap langkah di jalan desa, membuat hatinya bergetar. Ia tahu kekayaan dan kemakmurannya tidak datang tanpa konsekuensi. Rasa bersalah dan ketakutan saling bertabrakan dalam hatinya, menciptakan kegelisahan yang sulit diungkapkan. Meski begitu, bayangan anak-anaknya tersenyum, Aliyah bahagia, dan rumah mereka yang kini cukup layak, terus menenangkan sisi gelap hatinya. Ia sadar satu hal, jalan yang dipilihnya sudah tidak bisa kembali. Setiap keputusan yang dibuat saat ini akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Hari-hari Fahmi mulai berubah drastis. Setelah beberapa minggu mengalami peningkatan dagangan yang luar biasa, ia memutuskan untuk menggunakan sebagian besar uangnya untuk memperbaiki rumah. Rumah sederhana mereka kini direnovasi menjadi lebih luas, catnya baru, dengan ruang keluarga yang terang dan bersih. Lantai keramik menggantikan kayu usang, jendela diperbesar sehingga cahaya pagi masuk dengan leluasa, dan halaman depan dihias dengan tanaman hijau yang rapi. Aliyah berjalan mengelilingi rumah sambil tersenyum tak percaya. Bang, rumah kita, luar biasa, katanya sambil menepuk pipi Fahmi. Wajahnya berseri-seri, namun ada kilatan kebingungan dalam matanya. Tapi, dari mana semua uang ini? Fahmi tersenyum tipis, menutupi kegelisahannya. Ia tidak ingin Aliyah tahu tentang jalan gelap yang ditempuhnya. Hanya sedikit keberuntungan, yah, saja, jawabnya ringan.
meski hatinya bergetar. Kebohongan kecil itu terasa pahit, tapi ia tahu itu satu-satunya cara untuk menjaga ketenangan keluarga sementara. Anak-anaknya, Hasan dan Aisyah, tampak sangat senang. Seragam baru, sepatu baru, tas sekolah yang mahal, buku-buku lengkap, semua kebutuhan mereka terpenuhi. Hasan memeluk ayahnya erat. "Ayah, sekarang aku bisa ikut les tambahan, punya semua buku baru. Terima kasih, Ayah." Aisyah menambahkan dengan mata berbinar, "Aku juga bisa ikut kegiatan olahraga dan seni. Ayah, aku bangga punya ayah seperti ayah sekarang." Fahmi menatap mereka, hatinya campur aduk. Rasa bangga sebagai ayah bercampur dengan rasa bersalah yang tak bisa ia hilangkan. Ia tahu semua itu bukan karena kerja kerasnya semata, melainkan karena jalan gelap yang ia pilih. Namun di hadapan keluarga, ia harus tampak tenang dan bahagia, menutupi rasa takut dan kebohongan dalam hatinya. Suatu sore, Fahmi memutuskan untuk membeli motor baru. Ia mengajak Aliyah ke dealer, dan mereka memilih motor yang nyaman, warna favorit anak-anak. Aliyah tersenyum, merasa senang sekaligus bingung. "Bang, ini terlalu cepat, semua datang begitu saja. Kita belum pernah punya seperti ini sebelumnya," katanya. Fahmi hanya mengangguk, tersenyum tipis. Kadang hidup memang memberikan kejutan. Yah, kita harus bersyukur. Ia menepuk bahu Aliyah, mencoba menenangkan hatinya sendiri yang terus dihantui rasa bersalah. Di pasar, dagangannya semakin ramai. Para pembeli tidak hanya membeli pisang, tapi juga membawa teman dan tetangganya. Fahmi menjadi terkenal sebagai pedagang yang selalu menyediakan buah segar, murah, dan berkualitas. Orang-orang kagum dengan keberhasilan mendadaknya, tak menyadari ada sesuatu yang gelap di balik kesuksesannya. Malam hari, saat anak-anak tidur dengan tenang, Aliyah duduk di sofa sambil menatap Fahmi. "Bang, aku senang, tapi aku juga takut. Semua ini datang terlalu cepat. Apa kita pantas?" Fahmi menunduk, menatap tangannya yang memegang secangkir teh hangat. "Ya, kadang hidup memang seperti itu. Kita hanya bisa menjaga apa yang kita miliki sekarang." Ia berusaha meyakinkan istrinya, sekaligus meyakinkan dirinya sendiri. Meskipun keluarga bahagia, Fahmi tidak bisa menenangkan pikirannya sendiri. Bayangan buaya putih, perjanjian yang ia ikat, dan tumbal pertama yang jatuh masih menghantui malamnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan hanyalah sementara, dibangun di atas fondasi yang gelap dan berbahaya. Namun untuk sementara, semuanya tampak sempurna. Anak-anak tersenyum, Aliyah bahagia, dan rumah yang dulu sederhana kini menjadi tempat yang nyaman dan mewah. Fahmi menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Di luar rumah, angin malam berdesir lembut, seolah menenangkan suasana. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan menuntunnya pada konsekuensi yang lebih berat di masa depan. Beberapa minggu setelah kehidupan Fahmi berubah drastis, rasa lega dan bahagia mulai bercampur dengan ketegangan yang semakin berat. Ia sadar, kekayaan yang datang begitu cepat bukan tanpa konsekuensi. Setiap hari, uang mengalir deras ke tangannya, tetapi harga yang harus dibayar semakin tinggi. Suatu malam, Fahmi kembali ke gubuk Ki Darmo. Lampu minyak berkelap-kelip di ruangan sempit, memantulkan bayangan gelap di dinding. Udara pekat dan aroma dupa membuat suasana semakin menegangkan. Ki Darmo menatap Fahmi dengan mata tajam, menandakan bahwa ini bukan pertemuan biasa. "Fahmi, kau tahu jalan yang kau pilih," kata Ki Darmo rendah, namun setiap kata terasa menusuk. "Kekayaanmu datang karena buaya putih. Tapi ingat, makhluk itu butuh sesaji rutin. Semakin lama, permintaan tumbal akan bertambah, tak bisa ditawar." Fahmi menelan ludah, hatinya berdebar. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Aku mengerti, Ki Darmo," jawabnya pelan. Suaranya terdengar berat dan penuh ketakutan,
meski ia berusaha terdengar tegas. Ki Darmo mulai menata sesaji untuk ritual malam itu. Ada ayam putih, berbagai bahan ritual, dan lilin yang menyala di sekitar mangkuk sesaji. Ini ritual malam ini. Buaya putih harus puas, jika tidak, kekayaanmu akan surut. Ingat, jalan ini tak kenal belas kasihan. Kau harus berani. Fahmi mengikuti instruksi dengan tangan gemetar. Setiap tetes darah ayam yang ia tuangkan ke mangkuk terasa seperti beban di hatinya. Ia menunduk, memikirkan anak-anaknya, Aliyah, dan rumah yang kini nyaman. Semua itu terasa sangat penting, lebih penting daripada rasa moral yang mulai terkikis di dalam hatinya. Di luar, desa mulai gelisah. Beberapa warga yang sebelumnya sehat mulai jatuh sakit secara misterius. Ada yang demam tinggi, ada yang tiba-tiba pingsan. Kematian mendadak mulai menghantui desa, menimbulkan rasa curiga dan ketakutan. Warga bertanya-tanya, namun tidak ada yang bisa menemukan sebabnya. Fahmi mendengar kabar ini ketika pulang dari ritual. Hatinya bergetar, penuh rasa cemas. Ia tahu, ini adalah efek dari jalan yang ia pilih. Rasa bersalah merayap perlahan, tapi godaan kekayaan terlalu kuat. Anak-anak tersenyum, Aliyah bahagia, rumahnya nyaman, semua itu membuatnya tergoda untuk terus melanjutkan meski hati kecilnya menolak. Setiap kali ia mengingatkan diri untuk berhenti, uang, kenyamanan, dan kebahagiaan keluarga seperti memanggilnya kembali. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan buaya putih bukan hanya soal satu tumbal, tetapi sebuah rantai yang tidak akan berhenti. Semakin lama, permintaan tumbal semakin sering, semakin menekan batinnya. Malam itu, setelah ritual selesai, Fahmi duduk di luar gubuk Ki Darmo, menatap bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Rasa takut bercampur rasa bersalah, namun di sisi lain, ada rasa puas melihat kekayaan dan keberhasilan yang terus bertambah. Ia tahu jalannya kini semakin gelap, namun ia tidak bisa berhenti. Di rumah, Aliyah memperhatikan suaminya yang tampak letih dan murung. Ia menaruh tangan di bahu Fahmi, mencoba menenangkan. "Bang, kau terlihat berbeda. Apa semuanya baik-baik saja?" Fahmi tersenyum tipis, menyembunyikan rasa gelisahnya. "Iya, semua baik. Hanya, banyak pikiran, yah." Namun di dalam hati Fahmi, ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh kini mulai menuntunnya ke titik yang lebih berbahaya. Tumbal pertama hanya awal, permintaan buaya putih akan terus meningkat, dan konsekuensi moral mulai terasa lebih berat. Meski cemas, ia tetap melanjutkan. Kekayaan dan kenyamanan keluarga telah menjadi jebakan yang manis tapi mematikan. Malam itu rumah terasa sunyi. Cahaya lampu kamar menyorot ruang tamu yang bersih dan rapi, namun suasana hati Aliyah penuh kegelisahan. Ia duduk di sofa, menatap sekeliling rumah yang kini begitu mewah. Semua terlihat sempurna, kursi baru, meja kayu berkilau, tirai bersih, dan anak-anak yang sudah tidur nyenyak. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan dari hatinya, rasa curiga yang terus tumbuh. Beberapa hari terakhir, Aliyah memperhatikan hal-hal aneh. Fahmi sering keluar rumah pada malam hari, kadang tanpa memberi alasan yang jelas. Ia hanya berkata bahwa ada urusan penting atau sekadar ingin berjalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Namun jam yang ia pilih selalu larut, dan wajahnya tampak berbeda. Letih, murung, dan terkadang gelisah. Aliyah mencoba menepis rasa curiga itu. Ia ingin percaya pada suaminya, namun naluri sebagai istri dan ibu membuatnya sulit menutup mata. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan suaminya, setiap langkah yang tampak aneh, dan setiap kata yang terdengar seperti menutupi sesuatu. Suatu malam, ketika Fahmi keluar seperti biasa, Aliyah memutuskan untuk meneliti rumah lebih jauh. Ia menelusuri setiap ruangan, membuka lemari-lemari, dan akhirnya menemukan sebuah pintu kecil di belakang rak buku ruang tamu yang terkunci. Rasa penasaran membuatnya mencoba memutar kunci, dan setelah beberapa kali,
Ia berhasil membuka pintu itu. Di dalam kamar kecil itu, Aliyah menemukan sesuatu yang membuat napasnya tersengal. Ruangan itu dipenuhi sesaji, ayam putih yang sudah layu, dupa yang masih mengepul, lilin yang hampir habis, dan mangkuk berisi cairan merah gelap. Bau khas dupa bercampur aroma yang aneh memenuhi udara, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menatap sekeliling dengan mata membesar, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Semua benda itu tampak seperti ritual, sesuatu yang jauh dari pemikiran sehari-hari. Rasa takut, penasaran, dan bingung bercampur menjadi satu. Ia segera menutup pintu, tapi pikiran tentang apa yang dilihatnya tidak bisa ia hilangkan. Aliyah mulai mengingat perilaku Fahmi beberapa minggu terakhir. Dagangan yang tiba-tiba laris, rumah yang direnovasi, motor baru, anak-anak yang memiliki semua fasilitas, dan senyum bahagia Fahmi yang kini selalu menutupi kegelisahan. Semua itu terlihat terlalu cepat dan tidak wajar. Anak-anak pun mulai menunjukkan perubahan perilaku. Hasan dan Aisyah semakin manja, meminta hal-hal mewah yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mereka bangga dengan semua fasilitas baru, tanpa menyadari bahwa semua itu datang dari jalan yang tidak biasa. Aliyah memperhatikan hal ini dengan hati yang campur aduk. Bahagia melihat anak-anak senang, tapi juga khawatir akan perubahan yang terlalu cepat. Dalam keheningan malam, Aliyah duduk di kamar, memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tersembunyi di balik kekayaan mendadak mereka. Hatinya mulai bertekad untuk mencari tahu lebih jauh. Ia harus memahami apa yang terjadi sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya. Ia menatap anak-anak yang tidur pulas di kamar mereka, wajah mereka tampak damai dan bahagia. Aliyah menarik napas panjang, menahan rasa takut dan gelisah. Ia sadar, keputusan yang ia ambil selanjutnya akan sangat menentukan keselamatan keluarganya. Malam itu, rumah Fahmi sunyi. Angin malam berdesir melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan dari kejauhan. Di dalam kamar, Fahmi terlelap, namun tidur yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, buaya putih yang besar muncul di tengah rumahnya. Matanya bersinar dingin, menatap Fahmi dengan tajam seolah menuntut sesuatu. Tubuhnya yang gemuk dan bersisik memantulkan cahaya samar dari lampu ruang tengah, menimbulkan bayangan menyeramkan di sekeliling. Fahmi merasa takut, ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Masih belum cukup. Suara dalam mimpinya terdengar berat, bergema di seluruh kamar. Fahmi berteriak, mencoba menolak, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Buaya itu menuntut lebih banyak tumbal, lebih banyak korban, dan lebih banyak pengorbanan. Rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan kini terasa lebih nyata, menekan dada dan pikirannya. Keringat dingin membasahi tubuhnya saat ia terbangun. Nafasnya terengah-engah, jantung berdebar kencang. Ia menatap kamar yang gelap, lampu kecil di meja malam menyorot wajahnya yang pucat. Mimpi itu terasa nyata, seperti peringatan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sejak malam itu, Fahmi mulai kehilangan ketenangan. Ia menjadi mudah marah, sering kesal dengan anak-anak yang sebelumnya ia sayangi, bahkan pada Aliyah yang selalu menemaninya dengan sabar. Setiap hal kecil yang tidak berjalan sesuai keinginannya membuatnya frustrasi. Rumah yang dulunya damai kini dipenuhi ketegangan dan hawa tegang yang sulit dijelaskan. Aliyah menyadari perubahan drastis pada suaminya. Suatu malam, ketika Fahmi duduk termenung di ruang tengah, ia mencoba berbicara dengan lembut. "Bang, aku tahu ada yang salah. Apa yang terjadi? Kita bisa selesaikan bersama." Fahmi menatapnya dengan mata gelap, menahan diri untuk tidak memuntahkan rahasianya. "Tidak ada, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, ya?" Jawabnya singkat, menolak setiap pertanyaan. Aliyah bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar daripada masalah sehari-hari, tapi Fahmi menutup dirinya rapat-rapat. Di sisi lain desa,
Ustaz Hadi mulai curiga. Ia melihat perubahan Fahmi yang drastis. Wajahnya murung, kadang marah tanpa sebab, perilakunya yang tidak lagi seperti sebelumnya. Ustaz Hadi mendengar kabar tentang kematian misterius di sekitar desa, tentang kekayaan mendadak Fahmi, dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia pun memutuskan untuk mengamati lebih dekat, berharap bisa memahami perubahan yang terjadi pada sahabat lama itu. Fahmi sendiri semakin gelisah setiap hari. Setiap malam, mimpi buruk itu kembali menghantui, buaya putih menuntut lebih banyak tumbal, dan rasa bersalah bercampur takut membuatnya sulit tidur. Ia mulai menyadari bahwa jalan yang ia pilih bukan hanya membawa kekayaan, tetapi juga perang batin yang menghancurkan dirinya perlahan. Meski begitu, godaan kekayaan dan kenyamanan keluarga masih membuatnya sulit berhenti. Anak-anak bahagia, Aliyah tersenyum, rumah nyaman, semua itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Namun di balik itu semua, rasa takut dan rasa bersalah terus menumpuk. Malam itu, Aliyah tidak bisa menahan rasa penasaran dan kegelisahan. Sejak beberapa minggu terakhir, perubahan Fahmi semakin nyata. Keluar malam tanpa alasan, wajah murung, dan tingkah laku yang tidak lagi seperti sebelumnya. Hatinya dipenuhi ketakutan, rasa ingin tahu, dan rasa khawatir akan keselamatan keluarganya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti jejak Fahmi yang keluar rumah di tengah malam. Jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa diterangi cahaya bulan tipis. Aliyah menahan napas, menyelinap di balik pepohonan agar tidak terlihat. Hatinya berdetak kencang, campur aduk antara takut dan penasaran. Tak lama, ia melihat gubuk kecil yang tampak familiar. Lampu minyak di dalamnya berkelap-kelip, dan suara mantra rendah terdengar dari balik dinding kayu. Aliyah menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melihat lebih dekat. Ia menyadari bahwa ini adalah tempat ritual Ki Darmo, tempat yang selama ini selalu ditutup rapat oleh Fahmi. Dengan hati-hati, Aliyah mengintip dari balik jendela. Apa yang dilihatnya membuat napasnya terhenti. Fahmi berdiri di tengah ruangan, sesaji di sekelilingnya, ayam putih yang sudah disiapkan, lilin-lilin yang menyala, dan aura mencekam yang memenuhi ruangan. Di tengah penglihatan samar, muncul bayangan buaya putih, besar, bersisik, dan menatap tajam ke arah Fahmi. Aliyah terpaku. Selama ini, ia hanya bisa menebak-nebak, tapi kini kebenaran terbuka di depan matanya. Suami yang ia cintai selama ini terjerat dalam praktik pesugihan yang mengerikan, jalan gelap yang menuntut tumbal manusia untuk memberikan kekayaan. Ia melangkah masuk, suaranya gemetar. "Fahmi, apa yang kau lakukan?" serunya, suaranya memecah keheningan malam. Fahmi menoleh, wajahnya pucat, mata penuh rasa bersalah dan ketakutan. Ia tidak bisa menutupi lagi. Aliyah menatapnya dengan campuran kemarahan, takut, dan kecewa. "Selama ini, kau menipu kita, semua kebahagiaan, semua kemewahan ini, dari jalan gelap." Fahmi menunduk, menelan ludah. "Aliyah, aku hanya ingin keluarga kita hidup layak. Anak-anak, aku ingin mereka punya masa depan yang baik. Aku tidak tahu bagaimana caranya, lalu Surya memperkenalkan aku pada jalan ini. Aku menyesal." Suaranya parau, tapi ia tahu kata-kata itu tidak akan menghapus semua yang sudah terjadi. Aliyah menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kau memilih jalan yang salah, Fahmi. Ini bukan hanya soal uang atau rumah mewah. Ini tentang nyawa manusia. Kita sudah terlalu jauh sekarang." Fahmi merasakan beban rasa bersalah menekan dada. Ia ingin memeluk Aliyah, memohon maaf, tapi ia sadar bahwa ikatan dengan buaya putih telah resmi. Setiap keputusan yang ia buat sejak ritual pertama kini menjeratnya lebih dalam. Ia terikat, dan tidak ada jalan mudah untuk keluar. Keheningan malam dipenuhi ketegangan. Aliyah menarik napas panjang, menahan amarah dan ketakutan. Hubungan mereka, yang sebelumnya hangat dan penuh cinta, kini mulai retak.
Fahmi merasa seolah kehilangan fondasi rumah tangganya sendiri, dan Aliyah menghadapi dilema antara cinta, takut, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Aliyah menatap Fahmi satu kali lagi, suaranya lirih namun tegas. "Kau harus berhenti, Fahmi, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku tidak akan membiarkan anak-anak kita atau desa ini menjadi korban. Kau harus memilih, kekayaan atau keluarga." Fahmi menunduk dalam diam, air mata mulai menetes di pipinya. Ia tahu pesan Aliyah benar, tapi jalan gelap yang ia pilih telah menjadi belenggu yang sulit dilepas. Kekayaan dan kenyamanan keluarga yang mereka rasakan selama ini hanyalah bayangan semu, dibangun di atas pengorbanan dan kejahatan yang tak terlihat. Sore itu, langit desa mulai memerah oleh sinar matahari yang hampir tenggelam. Udara hangat membawa aroma tanah dan daun yang lembab, khas sore menjelang malam hujan. Fahmi berjalan melewati jalan setapak menuju masjid desa untuk menunaikan salat asyar. Hatinya gelisah, pikiran tentang keluarga, kekayaan, dan ritual yang selama ini ia jalani terus menghantui. Saat memasuki halaman masjid, ia melihat Ustaz Hadi sedang duduk di teras, menatapnya dengan mata tajam dan serius. Wajah Ustaz tampak khawatir, namun ada ketegasan yang sulit diabaikan. Fahmi menunduk hormat, mencoba tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Ustaz Hadi memanggilnya dengan suara tenang namun tegas. "Fahmi, duduklah sejenak. Kita perlu bicara." Fahmi mengikuti, duduk di bangku kayu di teras masjid, sambil mencoba menenangkan detak jantung yang semakin cepat. Ada sesuatu dalam tatapan Ustaz Hadi yang membuatnya merasa tidak bisa berbohong. "Fahmi," kata Ustaz Hadi perlahan, "aku tahu perubahan hidupmu sangat drastis. Rumahmu kini bagus, anak-anakmu tersenyum bahagia, dan istrimu tampak senang. Tapi aku juga tahu, ada jalan yang gelap di balik semua ini." Fahmi terkejut. Ia menelan ludah, mencoba menepis rasa takut. "Ustaz, saya tidak mengerti maksudnya. Semua ini hanya kerja keras saya," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan, walau hatinya mulai bergetar. Ustaz Hadi menatapnya lebih tajam lagi. "Fahmi, dengarlah. Kekayaan yang datang tanpa berkah dari Tuhan adalah dosa. Jalan yang kau pilih, pesugihan, bukanlah cara yang benar. Setiap kemewahan yang kau nikmati dibayar dengan nyawa, penderitaan, dan dosa yang menumpuk. Hidupmu mungkin terlihat mewah sekarang, tapi ajalmu bisa berakhir tragis." Fahmi menunduk, rasa bersalah menyelimuti hatinya. Kata-kata Ustaz Hadi menembus pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia mulai mengingat setiap ritual, setiap tumbal yang jatuh, dan setiap malam gelisah yang ia lalui. Semua itu terasa seperti beban yang menekan dada, membuatnya sulit bernapas. "Ustaz, saya hanya ingin keluarga saya hidup layak. Anak-anak, Aliyah." Suaranya pecah, tersendat-sendat. Ia merasa ingin menangis, tapi malu mengakui kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ustaz Hadi meletakkan tangan di bahu Fahmi, tegas tapi lembut. "Fahmi, aku mengerti niatmu. Tetapi niat baik tidak bisa menebus dosa yang dilakukan dengan cara salah. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jalan gelap yang kau pilih akan terus menuntut, dan akhirnya, ia bisa menelanmu. Kesempatan untuk bertobat masih ada, tapi waktumu tidak akan selamanya. Pilihlah sebelum terlambat." Fahmi duduk terdiam, memandang tanah di depannya. Kata-kata Ustaz terus berputar di kepala, mengguncang setiap lapisan pertahanan yang ia bangun selama ini. Kekayaan dan kemewahan terasa kosong di hadapan kenyataan yang sedang menunggu, dosa, pertanggungjawaban, dan kemungkinan akhir tragis. Di kejauhan, anak-anak bermain di halaman masjid dengan riang, dan Aliyah menatap Fahmi dari jauh dengan wajah penuh harap. Hatinya tersentuh, namun rasa takut dan rasa bersalah tetap menekan.
Ia menyadari bahwa kekayaan mendadak yang ia nikmati telah merenggut ketenangan batin dan keharmonisan keluarga secara perlahan. Malam itu, rumah Fahmi terasa dingin dan mencekam meski lampu menyala terang. Hawa yang biasanya hangat dan penuh tawa kini berubah menjadi ketegangan yang menekan dada. Anak-anak yang semula riang kini sering rewel dan mudah sakit. Hasan demam tinggi tanpa sebab jelas, sementara Aisyah sering menangis di tengah malam karena nyeri yang tiba-tiba datang. Aliyah, yang selama ini menjadi penopang keluarga, jatuh pingsan di ruang tengah ketika hendak menenangkan anak-anak. Fahmi panik. Ia berlari ke kamar Aliyah, menepuk wajah istrinya, memanggil namanya, dan meneteskan air mata sendiri. "Ya, tolong bangun. Aku akan menolongmu," serunya dengan suara parau. Namun Aliyah hanya terbaring lemah, napasnya tersengal, dan wajah pucat menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Rasa takut dan kepanikan Fahmi semakin menjadi-jadi. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba mengingat mantra-mantra yang diberikan Ki Darmo, berharap ada cara untuk menghentikan keadaan ini. Tapi semua usaha terasa sia-sia. Setiap kali ia berpikir untuk menolak atau menghentikan pesugihan, kekuatan buaya putih muncul dalam bayangannya, menuntut lebih banyak. Fahmi akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Ki Darmo. Jalan setapak menuju gubuk gersang itu terasa panjang dan sunyi. Hujan tipis mulai turun, menambah suasana mencekam, seakan alam pun menandakan malapetaka yang mendekat. Ia mengetuk pintu gubuk, dan Ki Darmo muncul dengan wajah dingin. "Fahmi, kau datang lagi," kata Ki Darmo rendah. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa berat. "Kau ingin membatalkan? Tidak bisa. Jalan yang kau pilih telah mengikatmu. Setiap tumbal yang kau tawarkan dulu, kini akan menuntut harga yang lebih besar." Buaya putih tidak mengenal belas kasihan. Fahmi menunduk. Air mata menetes. "Tolong, ada cara untuk menghentikannya? Aku tidak ingin keluarga menderita lagi," serunya. Ki Darmo menatapnya dalam-dalam, wajahnya tak berubah. "Tidak ada jalan kembali, Fahmi. Apa yang telah kau mulai, harus selesai. Kau harus membayar harga yang telah ditentukan. Keluargamu adalah bagian dari konsekuensinya. Ini aturan jalan yang kau pilih." Hati Fahmi hancur. Ia berlari pulang, menatap anak-anak yang menangis dan Aliyah yang masih lemah. Rasa bersalah menumpuk, menekan setiap inci tubuhnya. Ia mencoba memeluk mereka, memohon agar ini hanyalah mimpi buruk, tapi kenyataan yang pahit terus menamparnya. Setiap anak yang batuk, setiap istri yang lemah, adalah peringatan dari jalan gelap yang selama ini ia tempuh. Semakin larut malam, rasa panik Fahmi bertambah. Buaya putih seolah hadir dalam bayangannya, matanya yang bersinar dingin menuntut, menekan setiap keputusan yang ia buat. Fahmi menyadari bahwa kekayaan dan kemewahan yang ia nikmati selama ini hanyalah ilusi, dibangun di atas penderitaan dan kematian orang lain, kini berbalik menghantui dirinya sendiri. Aliyah, meski masih lemah, menatap Fahmi dengan mata penuh air mata. Ia mencoba menguatkan diri, berkata lirih, "Fahmi, kita harus hadapi ini bersama. Tapi kau harus mengakui apa yang terjadi." Fahmi menunduk dalam diam, rasa putus asa merayap masuk ke setiap sudut hatinya. Ia tahu, jalan untuk menebus kesalahan semakin sempit, dan setiap langkah yang ia ambil kini semakin berat. Kekayaan yang dahulu membawa senyum kini berubah menjadi belenggu yang mengikat keluarga, membalaskan setiap dosa yang telah ia lakukan. Dini hari itu, rumah Fahmi sunyi. Hanya terdengar desiran angin malam yang menembus sela jendela, dan detak jam yang terasa lebih keras dari biasanya. Fahmi terlelap, tetapi tidurnya tidak damai. Dalam mimpi, buaya putih yang selama ini menghantui pikirannya muncul lagi, besar dan menyeramkan, dengan mata bersinar dingin menatapnya. Tubuh raksasa itu menelan kegelapan, dan suara bergemuruh terdengar dari dalam air,
seolah menuntutnya untuk mengikuti jalan terakhir yang harus ditempuh. Fahmi terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tubuhnya mulai kejang-kejang, jari-jari menekuk tanpa kontrol, dan suara jeritan histeris meledak dari bibirnya. Aliyah yang tidur di samping segera terbangun, panik melihat suaminya bergumul antara hidup dan kematian. Ia memanggil anak-anak, namun Hasan dan Aisyah yang tidur di kamar mereka sendiri pun segera menangis, takut mendengar jeritan ayahnya. Aliyah berlari menenangkan Fahmi, mencoba menahan tubuhnya yang menggeliat. "Fahmi, bangun. Tenang, Fahmi. Aku di sini," serunya sambil menepuk wajahnya, air matanya menetes. Namun tubuh Fahmi tetap tidak terkendali, dan setiap jeritan terdengar seperti gema ketakutan yang menembus malam. Rasa panik menyelimuti seluruh rumah. Anak-anak menempel pada Aliyah, mata mereka besar karena takut, sementara Aliyah mencoba memanggil tetangga. Namun sebelum bantuan datang, tubuh Fahmi semakin lemas, kejang-kejang mereda, dan napasnya semakin pelan. Akhirnya, di tengah hening yang menakutkan, Fahmi terkulai di tempat tidur dengan wajah membiru, seolah disentuh oleh tangan tak kasat dari kegelapan yang selama ini menghantui hidupnya. Pagi menjelang, tetangga yang datang menemukan Fahmi sudah tak bernyawa. Rumah yang semula penuh tawa dan kemewahan kini berubah menjadi tempat sunyi dan penuh duka. Kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun mendadak hilang, seolah tidak pernah ada. Barang-barang mewah, rumah besar, motor baru, semua itu lenyap, meninggalkan keluarga kembali dalam kesederhanaan yang keras dan pahit. Aliyah menangis di sisi jenazah suaminya, tubuhnya gemetar, suara isak tangis pecah di udara. Ia memeluk anak-anaknya erat, mencoba menenangkan mereka sekaligus menenangkan diri sendiri. "Fahmi, mengapa kau memilih jalan itu? Mengapa kau tidak percaya pada Tuhan? Semua ini harusnya bisa kita hindari," ucapnya lirih, penuh penyesalan. Hasan dan Aisyah menangis tersedu-sedu, tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Mereka hanya tahu ayahnya kini tidak ada, dan rumah yang dulu nyaman kini terasa hampa. Aliyah menatap mereka, hatinya hancur, menyadari bahwa jalan gelap yang dipilih Fahmi bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi seluruh keluarga. Warga desa yang mendengar kabar berkumpul di rumah Fahmi, sebagian berbicara dengan lirih tentang perubahan mendadak dalam hidup Fahmi, tentang kekayaan yang datang tiba-tiba, dan tentang kejanggalan yang kini terbuka. Ustaz Hadi hadir, menenangkan Aliyah dan anak-anak, memberikan penghiburan dan nasihat agar mereka tetap kuat menghadapi cobaan ini. Aliyah menunduk, air matanya terus mengalir. Dalam hatinya, ia menyesali segala sesuatu. Kepercayaan yang diberikan kepada jalur gelap, rasa ingin hidup lebih baik yang memicu suaminya untuk mengambil keputusan salah, dan bagaimana kekayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan malah membawa kematian dan kehancuran. Ia berjanji pada diri sendiri untuk menjaga anak-anaknya, mengingatkan mereka pada kebaikan, dan hidup dari awal lagi, walau tanpa kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Cerita ini ditutup dengan pemandangan rumah Fahmi yang sunyi, diterangi cahaya matahari pagi yang lembut namun tidak mampu menghapus kesedihan. Aliyah memeluk anak-anaknya, menatap jenazah suaminya satu terakhir, dan menatap keluar jendela, merenungkan nasib keluarga yang kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kekayaan hilang, rumah tangga hancur, dan pelajaran tragis tentang jalan gelap, keserakahan, dan konsekuensi pilihan menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang melihatnya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.